Pernah nggak sih lihat grafik saham terus pusing sendiri, bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu senjata andalan para trader buat nemuin sinyal di tengah riuhnya pasar. Buat trader, apalagi yang baru mulai, sering banget kan ngerasa overwhelmed, chartnya ribet, datanya nggak habis-habis, pusing. Tapi tenang, ada satu indikator yang emang dirancang buat menyederhanakan itu semua. Namanya MACD. Jadi, MACD itu singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Indikator ini diciptain sama trader legendaris Gerald Apple. Tujuannya simple banget, bikin indikator yang gampang dibaca dan yang penting ngurangin sinyal-sinyal palsu yang sering bikin trader kejebak atau yang biasa disebut whipsaws. Oke, biar gampang, kita akan pecah pembahasannya jadi 4 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama jeroannya MACD. Terus, kita belajar cara trading pakai sinyal klasik, yaitu crossover. Habis itu, kita naik level, kita bahas sinyal divergence yang lebih powerful. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, biar kita bisa bener-bener jago pakai MACD, kita harus kenal dulu sama 4 komponen utamanya. Anggap aja kayak kita lagi kenalan sama semua bagian mesin mobil sebelum kita geber di jalanan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada garis MACD. Biar gampang kita sebut aja dia si pelari cepat. Kenapa? Soalnya garis ini responsif banget sama pergerakan harga terbaru. Dia ini yang paling duluan ngasih tahu kita kalau ada perubahan momentum. Pasangannya si pelari cepat tentu ada si pelari lambat. Inilah garis sinyal. Nah, karena dia ini lebih lambat, pergerakannya jadi lebih mulus. Fungsinya itu buat jadi pembanding, jadi kita bisa lihat kapan momentum itu benar-benar berbalik arah, bukan cuma goyangan sesaat. Terus, ada yang namanya garis dasar atau garis nol. Ini nih, penanda tren paling simpel. Gampangnya gini, kalau garis MACD ada di atas garis nol, artinya tren lagi naik. Kalau di bawah, ya tren lagi turun. Sesimpel itu. Dan ini dia komponen favorit saya, histogram. Anggap aja ini pengukur jarak antara si pelari cepat dan si pelari lambat. Kalau batangnya makin tinggi, artinya si pelari cepat lari makin kencang, ninggalin si pelari lambat, momentumnya kuat. Sebaliknya, kalau batangnya memendek, wah, artinya momentum mulai loyo. Ini kunci buat baca kekuatan tren secara visual. Oke, kita udah kenalan sama semua pemainnya. Sekarang, gimana cara kita pakai mereka buat jadi strategi trading? Kita mulai dari yang paling dasar dan paling terkenal, sinyal crossover. Nah, ini dia, jantung dari strategi crossover. Gampang banget kok. Di kiri, itu namanya golden cross, sinyal buat beli. Ini terjadi pas garis MAD yang biru, si pelari cepat, motong ke atas garis sinyal yang merah, si pelari lambat. Sebaliknya, yang di kanan itu death cross, sinyal jual. Kejadiannya pas si biru, motong ke bawah si merah. Tapi, ada tapinya nih, dan ini penting banget. Sinyal crossover itu sifatnya lagging alias telat. Artinya apa? Seringkali pas sinyal ini muncul, harga tuh udah keburu lari duluan. Jadi, intinya apa? Jangan telan mentah-mentah sinyal crossover ini. Kita harus lihat konteksnya, misalnya tren besarnya gimana. Dan yang paling penting, intip histogramnya. Histogram ini bisa jadi contekan kita buat curi start sebelum crossover beneran terjadi. Oke, kalau crossover itu ibarat menu pembuka, sekarang kita masuk ke main course-nya, divergence. Ini sinyal yang jauh lebih canggih, dan kerennya, dia ini sifatnya prediktif. Artinya, dia bisa kasih kita petunjuk sebelum pasar berbalik arah. Nah, slide ini nunjukin inti dari divergence, yaitu pas harga dan MACD ngomongin hal yang beda. Coba lihat yang bullish di kiri, harga sahamnya bikin lembah baru yang lebih rendah kan? Tapi lihat deh MACD-nya, dia malah bikin lembah yang lebih tinggi. Ini artinya apa? Artinya kekuatan jualnya udah mulai loyo dan harga siap-siap buat balik arah ke atas. Begitu juga sebaliknya buat yang bearish. Dan inilah kekuatan utamanya. Karena si divergence ini bisa meramal potensi pembalikan arah, dia dianggap sebagai indikator leading atau pendahulu. Beda banget sama crossover yang seringnya telat. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana cara para trader beneran pakai sinyal-sinyal ini buat cari untung di pasar saham. Langsung aja kita bedah studi kasusnya. Contoh nyata pertama kita pakai saham Antam, kodenya ANTM. Di sini strateginya cerdas banget. Jadi si trader ini nggak nungguin golden cross kejadian, dia udah ngincer dari jauh pas lihat batang histogramnya mulai pendek-pendek. Itu sinyal awal kalau tekanan jual udah melemah, jadi dia langsung masuk posisi curi start. Dan hasilnya,
profit 8%. Ini bukti nyata kalau ngintip histogram itu bisa jadi strategi jitu buat masuk lebih awal. Oke, kita lanjut ke studi kasus kedua. Kali ini, saham Harum. Polanya mirip banget sama yang di Antam. Kuncinya lagi-lagi ada di histogram. Dengan melihat pelemahan momentum jual dari batang histogram yang makin pendek, trader ini bisa antisipasi golden cross yang bakal datang. Timing masuknya jadi pas banget. Hasilnya, wah, lebih mantap lagi, keuntungan sampai 13%. Ini makin membuktikan betapa kuatnya teknik mengamati histogram buat membaca pergerakan harga selanjutnya. Oke, sekarang Anda udah punya 2 senjata andalan dari MACD. Pertanyaannya, mana nih yang mau Anda coba duluan? Mau pakai crossover yang simple dan jelas? Atau mau coba tantangan divergence yang punya kekuatan prediksi? Apapun pilihannya, kuncinya satu, latihan. Selamat mencoba ya!